Kameraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di live komentari PSM Makassar di kompetisi Liga 1 Indonesia musim ini, musim 2023-2024. Dan sudah memasuki pekan ke-8 Tribuners. PSM saat ini menghadapi atau melakoni laga tandang, laga away ke markas Bali United. Duel untuk memperebutkan pemuncak klasemen, tentunya siapapun pemenang dari laga ini akan langsung merangsek ke posisi puncak klasemen Liga 1. Dan tanpa berlama-lama saya sudah ditemani oleh Kaswadi, redaktur, editor dari Tribun Timur, untuk membacakan daftar susunan pemain dari kedua tim. Silakan. Ya, baik. Pada pertandingan pekan ke-8 Liga 1 ini, Bali United versus PSM di kubu Bali United, pelatih Stefano Cugura menurunkan Adilson Maringa di bawah Mister Gawang, kemudian ada Elias Dolah dan Kadek Arel menjadi duet di benteng pertahanan. Di posisi kiri dan kanan ada Andika Wijaya dan Nofri Setiawan, lalu di gelandang bertahan ada M. Saimima serta Muhammad Rashid. Kedua gelandang ini akan membantu peran Eber Besa sebagai kreator serangan. Kemudian di lini sayap ada Ricky Fajrin serta Privat Marga yang akan menopang kerja-kerja Jefferson sebagai ujung tombak serangan. Sementara PSM Makassar tidak melakukan perubahan taktik di laga ini. Sejauh ini Reza Arya Pratama tetap jadi pilihan utama, kemudian ada trio Yuran Fernandes serta Safrudin Tahar dan Yance Sayuri, kemudian ada Saki Ashraf dan Akbar Tanjung berduet di lapangan tengah dan Kenzo Nambu sebagai kreator serangan, dan lini sayap ada Yakob Sayuri serta Rizky Eka, kemudian duet lini depan ada Wiljam Pluim serta ditemani oleh Adilson Silva. Tribuners, kita sudah terhubung langsung dari pertandingan antara Bali United versus PSM Makassar di pekan 8 Liga 1, dan saat ini sudah memasuki menit kedua. Terlihat Bali United langsung menginisiasi serangan dan tercipta tadi shoot on target, peluang emas dari Bali United dari pemain tengahnya tadi, Saimima ya? Iya, Saimima. Ya, sekarang Bali United masih menguasai bola dan kini bola meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan lemparan untuk PSM Makassar. Ya, kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Safrudin Tahar. Ya, sudah dilakukan pendek, berhasil dipotong oleh Rashid. Bola suhu di Stadion Kapten Iwayan Dipta cukup panas terlihat dari teriknya matahari, dan tentu ini akan membuat pemain agak kelelahan sepertinya. Ini karena waktu pertandingan kan jamnya sama ya, Bali dengan Makassar tetap bermain jam 4 sore. 4 sore. Juga saat ini sudah jam 4 sore, tapi terlihat memang matahari sangat terik ini. Sangat terik. Dan di Stadion Iwayan Dipta ini terlihat juga belum begitu banyak supporter fans dari tuan rumah datang mengisi tribun penonton. Ada banyak yang terlihat kosong saat ini, mungkin karena faktor jadwal hari kerja ya. Iya, betul. Dan juga masih di jam kerja sehingga penonton belum bisa hadir langsung memberikan dukungan kepada tim kesayangannya di laga ini. Ya, kali ini bola dikuasai oleh Bali United, coba membangun serangan dari Elias Dolah kepada Eber Besa, tetapi berhasil direbut, dan kali ini langsung kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit kepada Eber Besa. Baru menit keempat ini sudah ada kartu kuning yang diberikan ke salah satu pemain kunci dari Bali United. Ini memang pelanggaran cukup keras ya, ada benturan ke gelandang muda PSM. Saya serap dia langsung ke depan
Ya, Rizky Eka shooting langsung dan gol ternyata. Tembak. Ya. Rizky Eka ya. Rizky Eka mencetak gol ke gawang Bali United dan membuat PSM unggul 1-0 di memasuki menit kelima. Tadi berawal dari tendangan bebas Akbar Tanjung, kemudian ditahan dada oleh Yoran Fernandes dan langsung di-shooting keras oleh Rizky Eka ke sudut kanan gawang Adilson Marina. Kita lihat ya ada set piece tadi, Adilson, ya ada tekukan sepertinya dilakukan oleh Rest Area ya, mengelabui salah satu pemain dari Bali United sehingga Rizky Eka langsung berada dalam kotak penalti tanpa gangguan berarti melepaskan tembakan keras dengan kaki kirinya. Ya. Ini merupakan gol pertama. Gol pertama kedua ya? Pertama, Ya, Rizky gol Eka. pertama Rizky Eka musim ini di Liga 1. Dan kemarin juga ketika playoff internal di Stadion B.J. Habibie, Rizky Eka juga menjebol gawang Bali United. Playoff Liga Champions Asia. Iya. Gitu. Ya, pertandingan kembali dimulai. Saat ini PSM sudah unggul 1-0 atas tuan rumah Bali United. Kita akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh coach Stefano Cugura tentunya. Coach Teko melihat tim asuhannya secara mengejutkan di menit-menit awal. Babak pertama langsung tertinggal 0-1 dari PSM Makassar. Ya, kali ini bola berada di kubu PSM Makassar, berada di penguasaan kiper Reza Arya Pratama. Dan kita tunggu skema kembali untuk dilakukan penyerahan dari PSM Makassar. Ya, bola kini berada di William Plim, dikawal oleh Elias Dola, kembali kepada Rizky Eka. Coba mencari teman, Rizky Eka masih meliuk-liuk tapi berhasil dipotong oleh Ricky Fajrin. Besa kali ini langsung kepada Privat Margah, dikejar oleh Yance Sayuri. Yance masih coba menutup, ada Yakob coba membantu tapi umpan tarik yang dilakukan belum menemui Jefferson. Kembali PSM, Adilson Silva langsung serangan cepat dari sisi kanan lapangan. Adilson mencoba melewati 1-2 pemain, namun kembali melakukan back pass. Sepertinya melewati pemain dari Rashid tadi berhasil dan dari Bali United, tapi bola upaya dari Adilson kembali jatuh ke kaki pemain Bali United. Kini giliran Bali. Ya. Tempo pertandingan untuk di awal-awal ini masih berjalan cukup pelan. Terlihat Bali juga masih terlalu berhati-hati. Apakah terjadi pelanggaran atau hanya bola keluar? Ya, bola keluar. Dari Kianson Ambul. Ya, tackle bersih dari berhasil merebut bola dari Andika Wijaya. Ya, kali ini Saidik Simima melebar kepada Ricky Fajrin sepertinya. Rashid langsung crossing, ada Jefferson dan Privat Margah di dalam kotak penalti. Ya, duel Jefferson sepertinya mendapat pengawalan ketat dari Yoran Fernandes di laga ini. Ya, sekarang giliran dari PSM ya. Sepertinya gagal upaya dari serangan dari PSM, ada pelanggaran yang dilakukan Rizky Eka. Ya, kini Nofri Setiawan kembali crossing lagi pemain Bali. Kali ini Privat Margah coba berduel dengan Yakob Sayuri. Terjadi pelanggaran sepertinya. Ya. Atau bola corner. Sepak pojok pertama untuk Bali United atau yang pertama di laga ini. Privat Margah sepertinya lebih banyak sekarang berduel dengan Yance Sayuri ya. Yance Sayuri. Untuk sektor kanan. Ya, Rashid sudah angkat bola tadi tapi belum menemui sasaran. Kemudian ada Ricky Fajrin ke Eber Besa. Kembali lagi kepada Ricky Fajrin, Eber Besa kembali. Elias Dola. Ada pas ya. Coba membuka ruang bagi para pemain Bali United. Ya, kali ini gagal lagi upaya yang dibangun.
Ya, memasuki menit ke 10 ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Bali United. Kita lihat upaya-upaya membangun serangan, memanfaatkan lebar lapangan, namun masih gagal sejauh ini, dan mereka mencoba untuk memberikan umpan-umpan terobosan juga dari sektor tengah. Tapi memang PSM dengan tipikal bertahannya yang cukup menumpuk pemain ya. Menumpuk. Mulai dari pemain lini tengah sampai lini belakang itu selalu menumpuk di belakang saat tim PSM diserang, yang membuat Bali United sejauh ini harus terpaksa beberapa kali melakukan back pass untuk mencari celah membongkar pertahanan PSM Makassar. Ya, kali ini PSM mencoba bangun serangan pendek Kenzo Nambu kepada William Pluim. Pluim masih mencari teman dia, langsung ke tengah ada Saki Ashraf. Bola kembali melebar kepada Rizky Eka Pratama. Crossing ke tengah masih bisa dipatahkan oleh pemain bertahan Bali United. Kali ini Rashid umpan langsung kepada Privat Marga. Ada Yance yang langsung menutup pergerakan tadi dari Privat. Kemudian bola kembali ke Eber Besa, melebar ke kiri. Ada Nofri Setiawan di sana. Nofri kali ini coba dibantu oleh Ricky Fajrin, ya, kapten Bali United. Eber Besa langsung apakah dan gol atau terjadi offside sebelumnya? Oh, gol ya nampaknya. Nampaknya gol. Gol atau offside ya? Kita tunggu dulu. Oh, gol ya. Gol. Menit ke 11 Bali United mampu menyamakan kedudukan lewat Privat Mbarga. Tadi ada bola crossing sepertinya. Kita belum lihat apakah ini sangat tipis ya, tadi. Sangat tipis. Kelihatannya apakah ini offside atau tidak, namun yang pasti wasit memutuskan bahwa gol dari Bali United ini sah. Privat Mbarga mampu menyamakan kedudukan di menit ke-11, memanfaatkan tadi umpan crossing dari Ricky Fajar ya, tampaknya. Eber Besa ya. Ya, kembali kedudukan imbang di menit ke-12, satu sama antara Bali United menghadapi PSM Makassar. Pertandingan tentunya sangat-sangat menarik karena ini masih awal-awal babak pertama, ini sudah tercipta 2 gol. Ya, dalam kurun waktu 6 menit saja sudah gol tercipta, dan mungkin untuk jadi perhatian dari pemain PSM adalah di sektor pertahanan, komunikasi kembali harus dibangun, utamanya ketika coba menerapkan taktik offside. Ya, offside tadi. Tadi coba dilakukan taktik offside namun gagal. Ya. Ya, kali ini pelanggaran dilakukan oleh Yakob Sayuri kepada Privat Barga atau Andika Wijaya ya, kepada Andika Wijaya. Ya. Tadi masih 50-50 gol dari ini ya, dari Bali United. Kita lihat karena sangat tipis dan tentu ini bisa masih dilihat jadi, ketika ada VAR mungkin. Iya. Apalagi Ya, kalau sekarang dibangun ya. Coba lagi tadi Nofri Setiawan lolos lagi dari perangkat offside. Umpan terobosan yang dilakukan kepada Nofri. Kalau sekarang ya masih jadi, tentunya akan masih jadi perdebatan terus apakah gol tadi offside atau tidak. Yang pasti skor sekarang sudah 1 sama. Bali United sebagai tuan rumah mampu mengejar ketertinggalan dan kini terus mencoba untuk meningkatkan intensitas serangan. Dan tentunya sebagai tuan rumah mereka tidak akan puas hanya bermain imbang, apalagi kalah. 3 poin menjadi misi utama Bali United di laga kali ini. Ya, kembali para pemain Bali United coba membangun serangan dari areanya. Ada Kadek Arel pendek kepada Eber Besa, langsung ke depan Eber Besa. Ada Privat Mbarga coba dikejar oleh Semima sepertinya, langsung ditutup oleh Yance. Kemudian Kenzo berhasil mengelabui Privat.
Ya, langsung ke depan ada Adilson, bola dipotong langsung oleh Elias Dola, Pluim langsung melebar ke sisi kanan, terjadi pelanggaran sepertinya kepada Pluim yang dilakukan oleh Kadek Arel. Ya, ada pelanggaran. Kadek Arel ini center back Bali United, masih berusia 20 tahun. Dan dia salah satu pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan timnas U23 untuk Piala AFF U23. Hanya saja dia sepertinya tidak hadir ya, karena kemarin sudah dimulai pemusatan latihan perdana. Di squad PSM juga ada nama Zaki Ashraf, juga harus absen karena harus bermain di laga yang tentunya penting untuk kedua kesebelasan, membutuhkan tenaga dari dua pemain muda yang saat ini bermain sebagai starter. Ya. Apalagi PSM dan Bali ini akan menjadi wakil Indonesia juga di Asia. Iya, kompetisi Asia ya. Bali akan melawan Le Mans pada 16 Agustus mendatang. Kemudian PSM akan melawan wakil Myanmar atau wakil Brunei pada 23 Agustus. Dan tentu tenaga pemain muda ini sangat dibutuhkan. Ya, ada pelanggaran lagi yang terjadi. Kita lihat dorongan kepada Yaakob Sayuri tadi. Ya, kali ini Safruddin Tahar coba potong bola. Reza Bola ke Reza Arya. awas ada Reza langsung ke depan. Kenson Ambo berikan ke Akbar Tanjung. ya, Kenso Kenso nampaknya salah tadi. Kenso dari sisi sektor kiri beralih cepat. Ya, Pluim ada kali Wijah ini Pluim. pendek kepada Adilson. Kemudian ada Saki Ashraf. Saki. Shooting lagi. Peluang yang sangat-sangat baik yang didapatkan oleh Saki Ashraf ya. Saki Ashraf ya. Tembakan dari luar kotak penalti menggunakan kaki kanannya, nah hanya saja melebar. Ini cukup tipis, tampaknya ini peluang yang sangat baik ini. Ya, ini menjadi tembakan yang nyaris berbuah gol. Kali ini Bali coba membangun serangan kembali melalui Eber Besa. Kadek Arel ya langsung melebar kepada Andika Wijaya. Kenso coba langsung menutup. Ada duel Semima dengan Yaakob Sayuri. Yaakob kali ini dapat bola kepada Adilson. Ya. Duel dikepung dia Adilson. Adilson. Apakah terjadi pelanggaran? Ya, pelanggaran kembali dilakukan oleh Kadek Arel Tapi ya kepada di luar Adilson. Kadek Arel ya. Iya. Langsung kartu kuning kepada Kadek Arel. Ya, sudah 2 pelanggaran memang dilakukan dan layak karena pelanggaran cukup keras. Ini nampaknya nyaris masuk ke jelas masih di luar kotak penalti. Ya. Tadi upaya dari Adilson dan memang jika tidak dihentikan cukup berbahaya bagi Bali United. Ya, tendangan bebas. Kini kesempatan bagi PSM Makassar untuk kembali mengungguli Bali United. Kita lihat apakah kesempatan ini kembali bisa dimaksimalkan oleh PSM Makassar untuk mencetak gol dan membalikan kembali kedudukan menjadi 2-1. Ya, ada Yuran dan Pluim yang coba mengambil eksekusi bola. Ya, masih. ya, kita tunggu bersama-sama siapakah yang akan mengeksekusi. Ya, Pluim. Ada eksekusi langsung yang dilakukan Pluim, melepaskan tendangan placing mengarah ke tiang dekat sepertinya, tapi masih di atas Mister Gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Bali United. Ini cukup menarik. Kita lihat pola serangan PSM Makassar sejauh ini di awal-awal babak pertama. Kita lihat dari gol Rizky Eka hingga peluang emas dari Saki Ashraf tadi ada upaya-upaya umpan-umpan tarik
yang dilancarkan para pemain PSM, memanfaatkan lebar lapangan lalu mencari pemain dari yang berada atau yang berdiri di luar kotak penalti. Sepertinya memang Saki dengan Rizky Eka ini dipersiapkan sebagai penembak-penembak gitu ya. Ya, kali ini Saki kembali coba umpan tarik belakang kepada Plim, kepada Rizky Eka, shooting lagi masih Ya, bisa kita lihat. diblok oleh KD Karel sepertinya. Ini kali ketiga kita lihat memang sepertinya memang PSM menemukan satu formula baru ya dalam membangun serangan atau dalam menciptakan peluang untuk mencetak gol. Dan ini sudah ketiga kalinya PSM melepaskan tembakan dengan mengandalkan umpan-umpan tarik, umpan mendatar. Ya. Di lain sisi Bali justru menggunakan umpan terobosan kemudian crossing ya. Crossing karena ada Jefferson, striker yang cukup tinggi yang berada di kotak penalti yang siap menyambut juga. Kali ini Jefferson melewati dua pemain pendek, kembali kerjasama coba dengan Eber Besa, berhasil dihentikan oleh Safruddin Taha. Ya, tipikal dari Bali United, bukan tipikal dari Coach Teko. Ya. Memang Stefano Cugura ini dia lebih bermain pragmatis dalam artian bagaimana dia bisa membangun timnya mencetak gol dengan cepat dan biasanya memang mengandalkan umpan-umpan crossing ya. Kali ini Nofri kembali. Selama 3 musim di Bali United memang gaya bermain dari Teko ini tidak banyak mengalami perubahan. Sama halnya saat masih di Persija Jakarta. Waktu merebut gelar juara juga. Ya, kali ini Ricky Fajrin coba ambil tendangan sudut. Ada privat tadi berhasil dipotong oleh Yakob Sayuri. Kali ini tembakan langsung tapi belum menemui sasaran dari Andika Wijaya. Ya, kali ini sudah memasuki menit 20 pertandingan. Ini tadi upaya shooting dari Rizky Eka yang masih membentur. Kayaknya agak ragu-ragu langsung melepaskan ya. Iya. Dia Padahal menunggu. sudah berdiri bebas tadi. Dan ya, kali ini perebutan bola kembali terjadi. Ricky Fajrin ya langsung pendek saja kepada Nofri Setiawan. Ya. Nofri kayaknya diposisikan sebagai gelandang sayap tempatnya. Dia menjadi gelandang sayap. Berbeda dari posisi sebelumnya, dia biasanya banyak sebagai fullback. Kali ini posisinya diambil oleh Ricky Fajrin. Ya, dia lebih tandem ya dengan Ricky Fajrin, saling bergantian untuk mengisi kekosongan. Ya, betul. Kalau di Bali ada Ricky Fajrin dan Nofri, kalau PSM ada Yakob dan Yance. Ya, yang saling menutupi. Ya, kali ini Elias Dola melebar kepada Ricky Fajrin kembali. Ya, bola Bali ya langsung lagi umpan crossing lagi. Kembali berhasil dipotong oleh Rashid, gagal bola meninggalkan lapangan. Lemparan untuk PSM Makassar memasuki menit ke-23, skor masih 1-1. Kita bisa saksikan bersama bahwa nampaknya Bali United memang lebih banyak menguasai dalam artian ball positionnya lebih unggul dari PSM Makassar. Tapi kalau secara efektif serangan mungkin PSM lebih unggul, jauh lebih unggul. Jauh lebih unggul. Kita lihat sudah ada tiga peluang emas, satu berbuah gol tadi Rizky Eka, sementara Bali United sejauh ini memang agak kesulitan menembus satu gol yang tercipta. Ini berawal dari salah pengertian dari para pemain belakang PSM yang ingin melakukan skema jebakan offside namun gagal. Ya, terjadi perebutan bola tadi Adilson dengan Nofri Setiawan, namun dinilai sebuah pelanggaran oleh wasit Aidil Asmi.
yang memimpin laga pada kali ini. Ya, Adilson striker PSM juga ini mulai menjadi sorotan lantaran belum mampu mencetak gol pada hingga pekan ke-8 Liga 1, meski kita tahu memang di awal-awal kompetisi lebih banyak memulai pertandingan dari bangku cadangan serta dimainkan di menit akhir pertandingan. Kali ini duel Rizky Eka berhasil mengelabui Eber Besa. Rizky Eka langsung ke William Pluim nampaknya. Kontrol yang kurang bagus. Ya, tapi jatuh ke kaki Yakob Sayuri ya. Yakob memberikan ke William Pluim. Dibayangi oleh Saimima. Ya, William Pluim kembali ke Yakob Sayuri. Yakob ke tengah ke Kenso Nambu. Kenso berupaya kembali ke Rizky Eka. Giliran Yakob Sayuri. Umpan yang sangat deras dari Yakob Sayuri ini satu percobaan yang sangat-sangat baik, ini kita patut apresiasi tadi, meskipun nampaknya finishing touch-nya ya. Iya, betul. Belum terlalu baik. Tadi sudah ada 4-5 pemain siap membantu, ada Saki tadi. Namun masih miskoordinasi di dalam pengambilan keputusan yang dilakukan. Ya. Sejauh ini Saki Ashraf yang ditempatkan sebagai gelandang juga cukup menjalankan perannya. Dia menggantikan posisi dari M. Arfan yang tidak dibawa pada laga kali ini. Dia lebih proaktif, proaktif dalam membangun serangan ya. Ya, lebih aktif. Kali ini Privat Mbargah langsung dipotong oleh Yuran Fernandes. Yang menarik kita lihat PSM tadi ada percobaan kesekian kalinya ini. Sepertinya PSM ini lebih di laga kali ini lebih berani bermain bermain bola pendek, tapi di area pertahanan lawan begitu. Betul, dan kini para pemain juga sudah berani keluar, tidak hanya fokus bertahan. Bisa dilihat tadi pergerakan Yakob dan Yance yang membantu serangan yang kemarin-kemarin kurang terlihat karena fokus bertahan. Namun di lain sisi tentu ini juga menjadi ancaman bagi lini pertahanan jika tidak segera turun ketika mendapat serangan balik cepat dari Bali. Ya. Atau tidak ada yang membackup ya. Ya, betul. Kali ini Yakob sepertinya berduel dengan Rashid. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya. Ada Andika Wijaya coba lempar kepada Rashid. Ada Kenso coba menutup. Coba mendelay bola ke belakang. Kali ini melebar ke sisi kiri kepada Ricky Fajrin. Kemudian ada Nofri Setiawan berhasil di duel dengan bola keluar. Bola menjadi milik PSM Makassar. Rizky Eka mampu menutup memenangkan ruang dari Nofri ini. Mayoritas serangan dari Bali ini banyak mengandalkan dari sektor kiri ya. Betul. Dari pemain seperti Nofri Setiawan dan Ricky Fajri. Sementara di sisi kanan sejauh ini masih belum terlihat upaya dari Privat Mbargah posisinya, meskipun dia mencetak gol tadi satu. Secara duel one man 1 lawan 1 antara Privat Mbargah dengan Yance, ini memang Privat agak kesulitan. Sehingga memang Bali sejauh ini dari sektor kanan masih minim untuk menciptakan bahaya bagi PSM Makassar. Ada duel keras tadi antara Safruddin dan Nofri. Sepertinya langsung kartu kuning kepada Safruddin. Ternyata langsung kartu merah langsung kepada Safruddin Tahar. Kartu merah langsung strike. Apa yang terjadi kita lihat di menit ke 29.
kartu merah langsung diberikan kepada Safruddin Tahar. Duel tadi sepertinya ada bola 50-50 antara Safruddin dan Nofri Setiawan. Kita lihat. Oh, memang ya kakinya agak mengangkat lebih tinggi dan mungkin terlihat oleh wasit aktif ya. Iya, aktif dan Nofri Tidak tadi ada upaya untuk menahan dari laju, menghentikan laju dari bola tadi, langsung mengenai paha dari Nofri Setiawan dan akhirnya berbuah kartu merah langsung untuk Safruddin Tahar. Kini PSM Makassar harus bermain dengan 10 pemain menghadapi Bali United, di mana kedudukan sementara masih 1-1. Gol PSM Makassar dicetak terlebih dahulu tadi melalui Rizky Eka pertama, kemudian Bali United menyamakan kedudukan lewat gol Pripat Mbarga. Kita akan lihat dan ini sisa waktu masih cukup panjang. Iya. Saat ini masih menit ke-31 di babak pertama. Artinya memang ini satu kerugian untuk PSM Makassar tentunya dengan kehilangannya Safruddin Tahar akibat kartu merah langsung tadi. Ya, tentu ini menarik juga dinanti seperti apa, apakah akan ada perubahan taktik langsung dari Bernardo Tavares dengan harus bermain 10 pemain atau tetap mempertahankan pola yang dilakukan. Kali ini Yakob Sayuri, Yakob coba mengelabui 3 pemain, duet Adilson, gagal lagi, ada lagi upaya Kenzo Nambu, Kenzo ke Saki, Kenzo kembali, Kenzo ke Yakob Sayuri, ada membentur kepala tadi dari Muhammad Rashid sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut untuk PSM Makassar. Tapi bagaimana upaya PSM ketika menyerang dari sektor kiri pertahanan Bali? Terkena ya bagian. Tapi ketika mengalami kebuntuan, kemudian bola diputar ke sisi kanan. Ya, Sepak pojok untuk PSM Makassar saat ini kita lihat Saki Asraf sepertinya bersiap-siap, langsung saja. Ada Yuran tadi coba berduel tapi masih gagal dimanfaatkan peluang tendangan sudut kali ini. Ini memasuki pekan ke-8 PSM Makassar menjadi tim dengan jumlah kartu merah terbanyak yang sudah dapatkan. Ada Victor Detan, Erwin Gutawa, Saki Asraf juga sempat. Asraf juga sudah ada 4 kartu kuning ya di koleksi sejauh ini. Namun ketika bermain 10 pemain, biasanya PSM selalu memenangkan pertandingan ketika lawan Persikabo. Iya, kita lihat, tunggu saja apa yang, karena kan pertandingan baru memasuki menit ke-30, waktu masih begitu panjang untuk Bali United maupun PSM Makassar. Kita lihat saja ke depan apakah Tavares tetap memaksakan ataukah menginstruksikan para pemainnya untuk tetap bermain ofensif, memburu kemenangan, ataukah puas dengan hasil imbang ini. Sementara Bali tentunya dengan keunggulan pemain pasti akan bermain lebih menyerang. Tapi sejauh ini kita lihat di 5 menit setelah keluarnya tadi Safruddin Tahar ya, masih ada kesulitan Bali. Kita lihat dalam membongkar pertahanan PSM Makassar. Ya, kali ini duel kembali antara Rizky Eka dan Nofri. Ya, belum efektif upaya yang dilakukan oleh Bali United dalam membongkar kokohnya pertahanan dari PSM Makassar. Justru kita lihat seperti apa
PSM Makassar apakah tetap memang keluar menyerang Ya. untuk mencari keunggulan di sisa laga babak pertama. Ya, kali ini Pluim duel langsung dibuang oleh Elias Dola sepertinya. Lemparan ke dalam bagi PSM Makassar. Ya, sudah dilakukan kepada Pluim. Ya, Pluim Pluim. berhasil mengelabui Elias Dola, langsung melebar. Ada Rizky Eka Pratama yang kembali menguasai bola. Crossing coba dilakukan. Ada Adilson. Ya, gagal lagi disambut. nampaknya Dilson. Padahal bola cukup baik tadi mengarahnya ya. Ya, crossing baik sudah dilakukan tadi oleh Rizky Eka Pratama. Kali ini pemain PSM sudah mundur ketika mendapat Bali coba membangun serangan. Langsung ada 10 pemain di area pertahanan. Kali ini Privat Marga duel dengan Yance. Ya, ada Yakob yang membantu, langsung dibuang saja. Kali ini Andika Wijaya pendek kepada Rashid. Ya, kembali kepada Andika Wijaya. Bali kembali menguasai bola. Kali ini berpindah kepada Kadek Arel. Ya, sepertinya Bali mencoba untuk mengurung area pertahanan dari PSM Makassar ya. Ya, betul. Ya. Namun kembali gagal. Kali ini justru pelanggaran yang dilakukan pemain Bali kepada Yuran Fernandes. Ya, pelanggaran tadi dari Berbisa. Ya, tendangan bebas untuk PSM. Langsung menuju ke Adilson. Ini jatuh ke William Pluim dan bola meninggalkan lapangan. Lempar untuk Bali United. Kita lihat. Kali ini sepertinya Ricky Fajrin masih mencari pressing ketat, langsung dilakukan pemain PSM. Kali ini Adilson, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Nofri Setiawan kepada Rizky Eka Pratama. Ya, Ada pelanggaran. ada pelanggaran. Jelas kaki dari Nofri masuk. Taktik yang diterapkan Tavares ini juga cukup unik karena memainkan 4 pelari cepat. Ya. Ada Saki, ada Rizky Eka, ada Yakob dan Yance Sayuri. Ini sebuah percobaan yang dilakukan sejak pekan ke-7 ya. Iya, dari ketika lawan Persita. Bagaimana Rizky Eka Pratama, Saki Asraf langsung mendapatkan kepercayaan bermain sejak menit awal. Ya, tadi ada upaya dilakukan PSM. Bola memantul. Berhasil dipatahkan oleh Ricky Fajrin. Tendangan sudut didapatkan oleh PSM. Yance Sayuri sudah melakukan. Adilson langsung menepis. Bola kali ini duel antara Pluim dan Elias Dola. Ya. Apakah terjadi lagi pelanggaran? Elias Dola. Apakah akan berbuah kartu kuning? Tidak ada. Ada gangguan ya, tackle dari belakang yang dilakukan Elias Dola pada William Pluim. Ya. Percobaan tendangan bebas kembali, apakah berhasil dimanfaatkan lagi oleh PSM untuk berbuah gol? Kali ini Saki Asraf jauh, ya, ditinju lagi oleh Adilson Maringa tadi. Ya, ada Yakob kembali. Yakob berduel dengan Berbisa, berhasil dilewati. Yakob, ada pelanggaran sepertinya dilakukan oleh Ricky Fajrin kepada Yakob Sayuri dan kartu kuning. Ya, babak pertama kali ini sudah dihujani oleh hujan kartu. Iya. Sudah 3 pemain Bali United sepertinya yang mendapat kartu kuning, sementara PSM tadi
langsung kartu merah atau kartu merah strike tadi. Oh ada, Yance oh iya Yance ya. dihadang tadi langsung. Oh iya, kita lihat apakah ini Akan dimaksimalkan menjadi gol oleh PSM Makassar di menit 40. Ya. tendangan bebas ya. Ini cukup dekat, kita lihat peluang dari ini peluang emas untuk PSM Makassar. Kita lihat siapa yang akan Ya, Yance Yance coba. Sayuri. Ada Adilson, ada Pluim di sana sudah dilakukan dan Ya, gol langsung Gol tendangan cantik dari Yance Sayuri mengandalkan sepakan kaki kirinya melewati pagar betis dari para pemain Bali United. Ini memang spesial dari tendangan spesial ya dari Yance Sayuri. Memiliki kekuatan pada kaki kirinya ya. Dan sedikit flashing nampaknya tadi. Ya, memang bola flashing ya. bola pressing dan mengarah ke pojok kanan dari gawang Adilson. Ya, ini Pak ya. Dan justru dengan bermain 10 orang, PSM justru mampu menggandakan keunggulan dari Bali United ini. Ya, sisa kita tunggu apakah keunggulan 2-1 ini mampu dipertahankan PSM Makassar di babak pertama. Ya. Ya, kali ini permainan kembali dilanjutkan. Ya, Kembali sudah dipotong oleh memasuki Adilson. Ya, Adilson melewati dua pemain langsung ke depan ke dalam kotak penalti. Kita lihat namun menahan bola. Kini para pemain Yakob kali Yakob ini. kembali melewati 3 pemain. Yakob 3-4 pemain mencoba dilewati nih. Nampaknya para pemain PSM Makassar ini punya kepercayaan diri tinggi nih untuk menerobos pertahanan dari Bali United mengandalkan skill individu. Betul, dan dari skill individu yang dilakukan ini mereka cukup ampuh. 2-3 pemain Bali berhasil dilewati tadi dari pergerakan Yakob, dari Adilson. Tadi ada juga pergerakan dari Yance dan semuanya berhasil, tinggal finishing. Akhir. Meskipun kita lihat tadi juga hadiah penalti yang didapat PSM tadi berawal pula dari upaya Yance Sayuri melewati sejumlah pemain Bali United saat mendekati area kotak penalti. Akhirnya berbuat tendangan bebas dan tercipta gol untuk PSM Makassar lewat tendangan bebas Yance Sayuri. Tadi saat ini sudah memasuki menit ke-42, skor PSM masih unggul 2-1 atas Bali United. Dan Tribunars yang baru bergabung tadi PSM Makassar, salah satu pemainnya mendapat kartu merah yakni Saprudin Tahar, sehingga di laga saat ini yang masih berlangsung PSM hanya bermain dengan 10 pemain menghadapi Bali United. Ya, kali ini upaya yang dilakukan oleh Bali United ada Privat Barga dan Jefferson hanya menghasilkan tendangan gawang offside. Ada offside dari Privat Barga ya. Ya, betul. Ya jelas terlihat. Ini 2 pemain dari Bali United, Privat dan Jefferson. Ya, terlihat. Elias Dola juga tadi saat sudah berada dalam posisi offside. Ya, kali ini bola dalam penguasaan Reza Arya Pratama, kiper PSM Makassar, dan ya 1 menit menunggu tambahan waktu. Reza tadi kurang akurat tembakan yang dilakukan oleh Reza, coba dituju kepada Yakob Sayuri. Kali ini Elias Dola, Kadek Arel melebar kepada Ricky Fajrin, ada Saki Asra yang coba menutup. Kali ini Iberbesa umpan terobosan namun gagal
Bola kini berada di kaki penjaga gawang PSM Makassar, Reza Pratama, kemudian mendilai pertandingan. Di posisi unggul seperti ini memang tim yang unggul ya harus memang lebih banyak. Namun ada kesalahan ada tadi kesalahan dilakukan lagi. Privat Barga langsung ditutup oleh Yance Sayuri. Kesalahan dari Resaria nampaknya nih. Ada diskomunikasi. Ya, sudah 2 kali tadi Reza melakukan kesalahan dalam mengambil tendangan. Beruntung Privat langsung ditutup oleh Yance Sayuri sehingga gagal melepaskan tembakan. Kini menghasilkan sepak pojok. Langsung saja Bali sepak pojok yang dilancarkan Bali United gagal membuahkan peluang dan gol. Ya, tambahan 4 menit di babak pertama. Kali ini Yakob kembali. Yakob membawa bola mencari temannya pendek kepada Adilson. Kali ini Adilson bermain melebar ke kiri. Yakob kembali coba melewati 2 pemain. Ya, berhasil. Cantik sekali tadi ya. Umpan tarik dilakukan, masih bisa diblok oleh Andika Wijaya. Ya, ini sangat-sangat menarik. Kita lihat skema permainan kombinasi umpan 1-2 dari 3 pemain PSM Makassar ya. Iya, betul. Dari Adilson tadi langsung ke Wiljam Pluim dan Yakob Sayuri, kini menghasilkan sepak pojok. Ini tipikal permainan PSM kalau kita lihat saat juara musim lalu. Percaya diri, para pemain percaya diri menguasai bola. Sekarang kita lihat Adilson lagi berhasil dipotong oleh Rashid. Ya, lakukan umpan-umpan 1-2 di area pertahanan lawan, dan ini kita lihat di babak pertama menghadapi Bali, PSM ya sepak pojok lagi untuk PSM. Adilson memberikan umpan nampaknya tadi dengan sundulannya, namun serangan Bali kali ini dibangun, bola hanya keluar dan menghasilkan lemparan ke dalam bagi pemain PSM Makassar. Berbeza ya nampaknya. Ada salah jatuh sepertinya tadi. Ya. Setelah coba mengejar bola. Ya. Ada injakan sepertinya dari Akbar Tanjung. Dari Akbar Tanjung. Mungkin ini sebuah ketidaksengajaan ya, karena langsung berlari tadi. Dan posisi dari berbeza. Bali lemparan kini untuk Bali United. Para pemain Bali mencoba membangun serangan kembali dari sektor kiri. Nopri Setiawan berduel lagi memberikan umpan ke tengah. Kini Rashid mencari Ricky Pajering kembali dari sektor kiri, melepaskan umpan. Ini tendangan spekulasi dari Ricky Pajering antara ingin melepaskan umpan crossing atau tembakan langsung. Kayaknya inisiatifnya adalah crossing ya, cuma bola lebih mendekat kepada rest area dan berhasil ditepis. Ya. Kali ini Bali coba mengejar ketertinggalan gol di akhir babak pertama. Namun upaya yang dilakukan masih gagal. Tadi umpan lambung kepada Ricky Fajirin, justru bola keluar. Ini detik-detik akhir babak pertama. Kita lihat. Bola kembali jatuh ke area sepertinya. Kaki para pemain Bali United. Ini berada di umpan direct pass langsung menuju ke Nopri Setiawan, namun kembali gagal. Pertandingan selesai, wasit sudah meniup peluit panjang. Babak pertama laga Bali United menghadapi PSM Makassar di pekan ke-8 Liga 1. Saat ini skor 1-2 untuk keunggulan tim tamu PSM Makassar.
berkat gol dari Rizky Eka Pratama pada menit ke-5, lalu dibalas oleh Pripat Barga di menit ke-12 dan memasuki menit akhir babak kedua tadi, atau tepatnya pada menit ke-41, PSM Makassar kembali unggul lewat tendangan bebas yang sangat-sangat epik dari Yance Sayuri yang membuat PSM di babak pertama ini unggul atas Bali United. Dan menariknya di babak pertama tadi PSM harus kehilangan satu pemain, Saprudin Tahar harus mandi lebih dulu ya, karena mendapat kartu merah langsung tadi setelah melakukan pelanggaran yang cukup keras, yang cukup fatal kepada Nofri Setiawan. Sebelum kita bahas ini, saya bahas pertandingan, saya ingin bacakan dulu, ini ada statistik pertandingan di babak pertama tadi. Terlihat memang Bali United sebagai tuan rumah, apalagi di bawah asuhan pelatih Stefano Cugura, memang Bali United menjadi tim yang juga mengandalkan ball position ya, penguasaan bola di musim ini. Hingga pekan ke-7 Bali United menjadi salah satu tim dengan penguasaan bola terbesar lah ketika menghadapi lawannya. Dan terlihat di babak pertama memang Bali United menghadapi PSM ini penguasaan bolanya mencapai 63%, sementara PSM hanya 37%. Ini bukan hal yang baru untuk PSM Makassar sendiri di bawah Nakoda Tapares. Sejak musim lalu memang PSM selalu di angka 30-an persen untuk penguasaan bola. Sementara itu untuk shoot on target memang Bali United 3 lebih banyak dan PSM 2. Hanya saja untuk percobaan tendangan shoot on targetnya PSM Makassar ada 7 kali percobaan, Bali United 4 corner kick atau sepak pojok, Bali 6, PSM 4. Pelanggaran, Bali lebih banyak melakukan pelanggaran 11 kali, PSM bukan pelanggaran 4 kali, tapi langsung berbuah kartu merah. Sementara itu Bali ada 3 kartu kuning tadi ya, sudah ada 3. PSM sejauh ini belum ada, tapi langsung kartu merah tadi Saprudin Tahar. Dan ya penampilan cukup baik juga dari Reza Arya, sudah melakukan 3 save, 3 penyelamatan gemilang sejauh ini. Nah, bagaimana Kak Swadi melihat statistik dan jalannya pertandingan di babak pertama? Tadi jika kita lihat permainan PSM ini sangat efektif dalam hal serangan, di mana tetap Will Jampley yang menjadi pemantul dari bola di lapangan tengah khususnya. Kita lihat ketika PSM coba membangun serangan baik dari sisi kanan maupun kiri. Kita tahu ada sisi kanan ada Saki Asraf dan Rizky Eka, kemudian sisi kiri ada Yakob dan Yance Sayuri. Bola akan selalu berada kepada William Plum ataupun Adilson. Nah, dari sini pergerakan dari sayap baik Rizky Eka, Saki, Yakob dan Yance, mereka akan melakukan pergerakan ke depan untuk coba menusuk, entah menusuk ataupun melakukan cutback. Kemudian Kenzo serta Akbar Tanjung juga sudah berada di tengah untuk entah melakukan pergerakan tanpa bola maupun melakukan shooting. Dan ini cukup berhasil dan kita terbukti dengan upaya gol dari Rizky Eka pertama dan tadi ada percobaan dari Saki Asraf. Ya, sementara tadi Bali United lebih mengandalkan crossing. Dan direct pass langsung ke area pertahanan PSM Makassar. Tapi crossing yang dilakukan dari anak asuh Stefano Cugura ini juga belum berjalan efektif karena kita tahu ada Yuran yang cukup tinggi juga bisa berhasil menutup bola, dan pergerakan dari sisi Privat Barga maupun Nofri berhasil dihentikan oleh Rizky Eka maupun Yance Sayuri di babak pertama kali ini. Ya, terlihat memang kehilangan sosok Saprudin Tahar tidak membuat pola permainan dari PSM mengalami perubahan sejauh ini hingga akhir babak pertama tadi. Artinya setelah kehilangan Saprudin mereka masih mampu mencetak gol, membalikkan keadaan. Dan betul yang dikatakan oleh Kaswari tadi bahwa ini pola serangan dari PSM Makassar ini sangat menarik
karena ada upaya untuk mengelabui pertahanan dari Bali United, di mana ketika pemain belakang atau stopper dari Bali United fokus melihat dan menjaga pergerakan William Plum dan Adilson Silva yang diplot sebagai striker kali ini, tapi ternyata di second line, di baris kedua di lini tengah ada pemain-pemain PSM lainnya yang selalu siap untuk mencetak gol. Ada nama Rizky Eka tadi sudah jelas mencetak 1 gol, upaya Yance, Yakob Sayuri, Kenzo Nambo, Saki Asraf ini sangat baik tentunya, dan kita akan lihat perubahan apa yang akan terjadi di babak kedua. Tentu Tapares akan lebih banyak mencoba mempertahankan keunggulan mereka, tapi satu catatan negatif untuk PSM di musim ini di awal musim ini, di mana di babak kedua selalu kecolongan. Khususnya di menit-menit awal. Ya, khususnya di menit-menit awal babak kedua, apakah PSM atau Tapares mampu menyudahi tren minor itu di laga kali ini. Sementara itu Teko dengan kelelahan sejauh ini, ketertinggalan 1-2 dari PSM Makassar, tapi unggul dengan jumlah pemain, tentu akan kita prediksi akan bermain mati-matian untuk menyerang, setidaknya untuk menyamakan kedudukan di menit-menit awal babak kedua sebelum akhirnya berbicara untuk memenangkan pertandingan. Ya, mungkin kita jeda dulu sementara sambil menunggu kembali jalannya babak kedua Tribuners.
Ya, kembali lagi di live komentari laga Bali United versus PSM Makassar di pekan ke-8 Liga 1 dan kini sudah memasuki babak kedua. Kita lihat bersama Bali United langsung menginisiasi di babak pertama tadi. PSM unggul dengan skor 1-2 atas Bali United meskipun harus bermain dengan 10 pemain setelah Saprudin Tahar diganjar kartu merah langsung. Dan di awal babak kedua ini Bali United tadi menginisiasi serangan dan kini ada upaya serangan balik dari PSM Makassar. Adilson Silva kembali ke William Pluim. William Pluim masih dibayang-bayangi oleh pemain belakang Bali United dan langsung Enzo Nambu. Ya, ada Saki. Pendek tadi Saki upaya dilakukan tapi Ya. dia membentur garis pertahanan dari Bali United. sepertinya belum ada pergantian pemain ya Iya, dari kedua belum ada kesebelasan pergantian. memasuki awal babak kedua ini. Ya, di Bali sebenarnya ada beberapa pemain yang bisa menjadi opsi untuk menambah juru gedor. Ada Ilijas Pasojevic, kemudian ada Rahmat, mantan pemain dari PSM Makassar. Sementara PSM masih ada Everton Nascimento, serta ada Ricky Pratama. Ini sepak pojok untuk Bali United. Ya, kita tunggu apakah sepakan pojok ini sudah dilakukan tadi. Rashid kepada Fajrin, crossing kembali dilakukan. Ya, langsung disundul jauh oleh Yoran Fernandes. Kali ini Andika Wijaya syuting langsung. Ya. Masih melebar dari gawang Reza Arya Pratama. Ya, tendangan penjaga gawang untuk PSM Makassar saat ini. Kita lihat bersama ini dukungan dari supporter Bali United terus bergema di Stadion Iwayan Dipta. Ya, sekarang umpan jauh langsung Reza Arya menuju ke Adilson. Namun gagal lagi lemparan untuk Bali United kali ini. Ya, kali ini Bali coba memindahkan bola kepada Ricky Fajrin sepertinya. Kepada Rashid kali ini mundur lagi kepada Kadek Arel. Ya, Rashid kembali diberikan kepada Elias Dola, coba dipotong tapi masih gagal. Ya, berhasil blok yang bagus dari Yakob atau Yance Sayuri. Ya, belum berhenti serangan dari Bali United. Kali ini ada umpan crossing. Ya, Ya, berhasil digagalkan. Ada Jefferson ya, lepaskan sundulan tadi tapi hanya mengarah langsung tepat di pelukan Reza Arya Pratama. Upaya berkali-kali yang dilakukan oleh Bali United di awal babak kedua ini masih berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan PSM Makassar. ya, kali ini PSM Kenso tadi kepada Saki. Ya, Pulim langsung kepada umpan Adilson. langsung ke Adilson. Adilson kini kembali ke William Plue, umpan crossing ke dalam kotak penalti. Gagal lagi. Ya, bola masih berada di kaki. Shooting kembali dilakukan oleh Yakob Sayuri sepertinya. Ya, Bali sudah mempersiapkan Rahmat dan Ilijas Pasojevic. Ini masih melakukan pemanasan ya kedua pemain dengan tipikal menyerang. Kali ini Andika Wijaya pendek lagi kepada Rashid. Ya, 10 pemain PSM berada di areanya. Kali ini William Plim lagi langsung ke depan. Ada upaya yang sangat ataukah inisiatif yang sangat baik dari William Plim tadi melihat kiper Bali United Adilson Maringa maju agak ke depan dan ia melepaskan tembakan jarak jauh, hanya saja bolanya tidak begitu tinggi ya sehingga bisa dicapai oleh Adilson Maringa. Ya, tadi ada upaya lagi coba dilakukan oleh pemain Bali United dari Ricky Fajrin dan Nofri tapi
berhasil digagalkan oleh Yoran Fernandes. Ya. Di Bali ketika menguasai bola, dia terlihat hanya menyisakan satu pemain saja di lini belakang. Ini ya, artinya betul. mereka betul-betul ingin segera paling tidak menyamakan kedudukan terlebih dahulu dengan mengandalkan ataukah memanfaatkan keunggulan pemain dari PSM Makassar. Namun upayanya hingga menit ke-50 ini belum membuahkan hasil. Ini kita lihat lagi Andika bersama-sama. Wijaya coba angkat bola tadi. Ya, gagal lagi, kini jatuh di kaki pemain PSM Makassar. Kembali William Pluim mendapat penjagaan, langsung umpan Ke Adilson. Adilson sisi kanan lapangan, mencoba apa yang akan dilakukan oleh Adilson. Ya, Adilson memberikan umpan cutback ke tadi, namun lagi-lagi gagal. Ya, serangan kali ini ada Privat Barga, coba ditutup pergerakannya oleh Akbar Tanjung, sudah dilakukan crossing tapi bola lebih mengarah kepada Reza Arya Pratama. Penyelamatan yang cukup baik dari seorang Reza Arya ya, membaca bola umpan silang tadi yang dilepaskan Privat Barga tampaknya kepada Jefferson. Top skor sementara Bali United dengan 3 gol. Sejauh ini belum ada peluang yang cukup baik yang didapatkan oleh Jefferson. Suplai bola juga ke Jefferson sejauh ini belum maksimal. Dan sejauh ini 5 menit awal babak kedua, Bali juga cenderung lebih mengandalkan bola crossing dalam membongkar pertahanan PSM Makassar. Terupas yang coba dilakukan sudah tidak terlalu terlihat, kembali lagi crossing dan gagal. Kali ini percobaan dari Sedik Semima sepertinya masih menyamping kembali dari gawang Reza Arya. Ini berkali-kali ya upaya crossing yang dilepaskan oleh para pemain Bali United. Kali ini di awal-awal babak kedua ini sektor kanan yang lebih aktif. Saat di babak pertama tadi sektor kiri mengandalkan Ricky Pajeri dengan Nopri Setiawan. Sekarang Privat Barga ya lebih banyak melepaskan. Kali ini duel Privat Barga dengan Yance Sayuri berhasil dimenangkan oleh Yance. Ya. Oh, Yakob sepertinya. Yakob langsung berpindah, dia jauh. Ada Adilson menahan bola dengan baik. Bagus sekali. Kerjasama yang sangat baik. Adilson mencoba untuk memberikan kembali umpan ke William Pluim. Kita lihat apa yang terjadi. Umpan cutback coba dilakukan tadi oleh Pluim, namun hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi PSM Makassar. Ini sangat menarik. Kita lihat kerjasama antara Adilson dan William Pluim kali ini di babak kedua ini. Mengandalkan lebar lapangan, nampaknya William Pluim mencoba untuk lebih ke belakang untuk mendapatkan bola, lalu disambut oleh Adilson memainkan umpan 1-2 sehingga mendekati area pertahanan Bali United. Sepertinya William Pluim bermain melebar ini untuk menarik perhatian dari pemain Bali. Kita tahu ketika Pluim membawa bola ada 2-3 pemain yang membuntuti, kemudian di sisi lain ada pemain PSM yang coba muncul dari lini tengah dan sehingga bisa dikatakan berdiri bebas dan bisa menjadi pencipta peluang bagi PSM. Dia mencoba menarik perhatian pemain Bali ya, karena William Pluim kita tahu bersama ketika hanya mendapat penjagaan dari satu pemain, tentu pemain lawan akan kesulitan untuk menghentikan pergerakannya. Makanya di laga ini kita lihat bersama bagaimana pelatih Bali United Teko menginstruksikan agar menghentikan William Pluim kalau bisa dengan 2-3 pemain, sehingga ini tentunya menciptakan celah tersendiri untuk lini pertahanan Bali United. Sebab ketika William Pluim ada beberapa kesempatan tadi, William Pluim mampu melepaskan penalti pass atau umpan kunci tadi, dan
ada 2 sampai 3 pemain Bali United yang sudah tertinggal, sehingga ada celah bagi atau ruang kosong yang ditinggalkan para pemain Bali ini dimanfaatkan oleh pemain PSM Makassar sejauh ini. Meskipun belum ada peluang yang cukup baik ya yang diciptakan PSM Makassar. Ya, bola fair play. Pertandingan kembali bergulir. Bola kini berada di penguasaan Andika Wijaya. Kembali kepada Ilyas Dola. Kadek Ariel Adilson coba press. Namun Ilyas Dola langsung ke depan. Masih Gagal lagi upaya dari Bali United mengandalkan mencoba tadi melakukan direct pass langsung ke depan. Hanya saja upaya dari Ilyas Dola tadi, bola umpannya terlalu deras hingga harus meninggalkan lapangan. Kembali lagi pertandingan dimulai. Kini Bali United kembali mendapat kesempatan, namun gagal lagi upaya serangan balik PSM dari sektor kiri. Yakob Sayuri nampaknya berduel melewati satu pemain dari Bali United, masuk ke dalam kotak penalti. Wah, sayang sekali tidak ada yang menyambut. Iya, ada umpan silang tadi, umpan silang mendatar Yakob Sayuri di dalam kotak penalti, tapi tidak ada pemain PSM yang menyambut. Ya, kali ini Privat Barga coba pendek kepada Andi Wijaya, terobosan kepada Jefferson, duel dengan Yuran Fernandes, coba direbut oleh Yuran. Ya, bola keluar milik PSM Makassar. Ya, lemparan untuk PSM Makassar. Ini memasuki menit ke 57. Belum ada pergantian pemain baik dari Bali United maupun PSM Makassar. Padahal kita tahu sendiri Bali United tentunya ingin memburu ketertinggalan mereka. Sementara PSM Makassar saat ini bermain dengan 10 pemain. Juga belum melakukan perubahan pemain di babak kedua ini. Masih mempercayakan starting awal mereka ya, meski sudah ditinggal oleh Sapurdin Tahar. Sepertinya kedua pelatih masih melihat para pemain di lapangan mampu tampil konsisten sejauh ini, sehingga tidak melakukan pergantian. Kali ini Andika Wijaya coba angkat bola, ada upaya Jefferson kembali, gagal, berhasil sepertinya di-catch oleh Yance Sayuri. Oh ya. Bola kaget sepertinya. Jefferson mengira bola umpan crossing Privat tadi mampu disundul oleh Yance, tapi ternyata lepas ya. Kita lihat ada pergantian pemain. M. Rahmat masuk menggantikan Andika Wijaya. Spaso Jepik masuk. Kita lihat siapa yang digantikan oleh Spaso. Oh, Muhammad Rasid ya. Artinya Andika Wijaya posisi wingback digantikan oleh seorang penyerang sayap M. Rahmat. Sementara itu M. Rasid gelandang bertahan dari Bali digantikan oleh sosok striker. Artinya kini Bali langsung memasang 2 striker. Jefferson dengan Spaso ditopang oleh M. Rahmat tentunya yang punya kecepatan. Dan counter pergantian juga dilakukan oleh Tavares dengan memasukkan Everton menggantikan Adilson Silva. Ya, kita lihat seperti apa taktik yang akan diterapkan kedua pelatih. Yang jelas Stefano Cugura sepertinya tidak mau kalah di laga ini dengan memasukkan 2 pemain tipikal menyerang sekaligus ya. Dengan menggantikan 2 pemain yang lebih wingback dan gelandang. Ya, ada coba tindakan tadi dilakukan oleh Yuran Fernandes kepada Ilyas Pasojevic. Ya, ada yang ada drama yang terjadi nampaknya.
Setelah bola mati tadi Juran Fernandes. Ya, Ya, gerakan Juran ini seperti gerakan pemain Jerman waktu Piala Dunia, Rudiger. iya. Ini seperti PSV War ya Iya. untuk Spasojevic. Ini tentu cara dari Juran Fernandes untuk memberikan tekanan kepada penyerang Bali United saat mereka masih unggul. Namun tentu Juran harus lebih berhati-hati Ya. lagi atas apa yang, karena pertandingan masih baru memasuki menit ke-60. Ya, kali ini Privat Barga kembali pendek kepada Nofri Setiawan, berhasil lagi dipatahkan oleh Saki Ashraf, serangan yang dibangun oleh Bali United. Ya, instruksi dari pinggir lapangan dilakukan oleh Bernardo Tavares kepada anak asuhnya. Sejauh ini ada posisi Akbar Tanjung belum tergantikan di lapangan tengah PSM bersama Juran Fernandes. Kedua pemain ini masih selalu bermain di 8 pertandingan terakhir bersama Laskar Pinisi. Ya, Ini ada tarikan LS Dola kepada William Pluim tadi, namun ini sudah beberapa kali juga LS Dola ya melakukan pelanggaran tapi belum ada ganjaran kartu dari wasit. Ya, Akbar Tanjung kembali sudah melakukan eksekusi, bola dituju kepada Juran Fernandes, berhasil dipatahkan Elias Dola. Tembakan kembali coba dilakukan oleh Yance, tapi mengenai punggung sepertinya dari Saki Ashraf. Ya. Mengenai pemain Bali ya, Pemain Bali ternyata. menghasilkan sepak pojok untuk PSM Makassar saat ini. Ya. Hanya 1, 2, 3, ada Everton, ada William Pluim. Saki kembali menjadi eksekutor bola set piece PSM. Masih berhasil dipotong oleh Kadek Arel. Kali ini Iya, pelanggaran lagi. pelanggaran. Ini lebih dekat dari garis kotak penalti Bali United. M. Rahmat nampaknya. Ada pelanggaran yang dilakukan kepada William Pluim, menghasilkan tendangan bebas. Dan Bisa menjadi tendangan bebas langsung dieksekusi nih. ini bola-bola ideal bagi William Pluim. Kita lihat apakah kesempatan ini bisa dimaksimalkan kembali oleh PSM Makassar untuk menggandakan keunggulan dari Bali United. Ya, kita tunggu. Ada pagar betis, ada Jefferson, ada Kadek Arel, Spasojevic. Ya, Pluim sudah ambil ancang-ancang. Ya, ada William Pluim, ada Yance Sayuri juga pencetak gol lewat tendangan bebas di babak pertama tadi. Pluim sudah lakukan, tapi masih membentur pagar betis Bali United. Bali United hanya menghasilkan lemparan untuk PSM Makassar. Tadi agak ragu-ragu nampaknya William Pluim. Kurang terangkat tendangannya untuk melewati pagar betis dari Bali. Lemparan ke dalam, Rizky Eka pendek kepada Saki Ashraf. Coba dikepung, berhasil direbut oleh Jefferson. Serangan balik dilancarkan oleh Bali United. Ya, kepada Eber Besa, Juran coba menutup dan berhasil Sangat menangkap. baik. Penampilan baik dari Juran Fernandes sejauh ini mampu menjegal serangan yang dibangun oleh para pemain Bali United. Kali ini Everton lolos. Jelas. Everton, kita lihat apa yang umpan crossing langsung Kenzo berhasil diblok. Tadi upaya dari Kenzo ini umpan yang sangat baik, umpan yang sangat manis dari Everton tadi. Umpan crossing menuju ke Kenzo. Sayangnya Kenzo yang sudah menerima umpan tadi Nofri, berhasil ya. Ada Nofri Setiawan yang berhasil memotong sebelum
Ya. Oh, sebelum jatuh ke kaki Kenso. Kense, Nopri Ya. memotong dari belakang Dan tadi. ini ancaman serius bagi Bali. Kita tahu tadi serangan yang dibangun PSM cukup hanya satu sentuhan dari William Prem langsung kepada Everton dan crossing ke Kenzo Nambu. Ya, ada pemain Juran Fernandes sepertinya terbaring mendapat perawatan dari tim medis PSM Makassar. Ya, para pemain Bali masih mencari cara untuk membongkar pertahanan PSM untuk menyamakan kedudukan. Di lain sisi, PSM sebagai tim tamu juga masih ingin menambah keunggulan sepertinya dengan tidak mengendurkan serangan sama Iya. sekali. Masih terus berupaya ya Iya. untuk mencetak gol juga melalui upaya serangan-serangan balik. Ya, bola set piece kali ini pendek kepada Pluim, Saki Asraf. Ya, Pluim dikepung oleh Elias Dola. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Bali United. Ya, kali ini Kadek Arel coba bangun serangan pendek kepada Ricky Fajrin. Kenzo langsung merebut tapi belum maksimal. Bola kembali dikejar oleh Kenzo Nambu. Kali ini bola diperlebar kepada kaki Nofri Setiawan. Kembali Saidik Simima. Kembali lagi. Kali ini coba bersabar para pemain Bali United. Menarik perhatian dari PSM. M. Rahmat pendek lagi. Ricky Fajrin langsung crossing. Ya, ada duel langsung ditepis oleh Reza Arya Pratama. Kali ini Saidik Simima lagi pendek kepada Privat. Ya, berhasil dipotong. Ya, coba bangun serangan kali ini Yance Sayuri. Ada Elias Dola langsung dibuang oleh pemain berpaspor Thailand ini. Lemparan untuk PSM Makassar. Tadi para pemain Bali United mencoba untuk memainkan pressing langsung ke area pertahanan PSM Makassar ya. Mainkan bola dengan sentuhan 2-3 kali tadi melibatkan sejumlah pemain. Namun memang tembok pertahanan PSM sejauh ini cukup rapat dan sulit untuk ditembus oleh upaya-upaya para pemain lini depan Bali United saat ini. Ya, bola masih berada di area pertahanan Bali. Bali United kembali membangun serangan. Yuk, coba dari tadi sektor kiri. dari Rahmat ada Ricky Fajrin kembali berhasil dipotong oleh Everton. Ya, Everton sampai membantu lini pertahanan karena kita tahu memang PSM harus bermain 10 pemain. Yang menghasilkan sepak pojok kembali untuk Bali United. Ya, komunikasi coba dibangun oleh Reza dengan rekan setimnya. Ricky Fajrin sudah kembali dilakukan, dipotong kembali oleh Everton. Ya, mudah ditangkap oleh Reza Arya Pratama. Di babak kedua kali ini dengan masuknya Rahmat mengisi posisi Nofri Setiawan yang sebelumnya bergerak di kiri, sektor kiri penyerangan Bali United, dan sekarang Nofri bermain di sektor kanan sebagai wingback dengan setelah ditariknya juga Amdika Wijaya dan masuknya Ilija Spasojevic. Ya, kali ini Privat Barga, Nofri kembali. Nofri belum ada yang menutup. Ya, berhasil dipatahkan kembali Yance Sayuri. Yance mencoba masih coba membuka ruang, ada Yakob. Ya, Yakob kembali kerjasama. Yakob melepaskan kembali tembakan dari luar kotak penalti, namun kembali gagal. Upaya yang dilakukan Yakob Sayuri masih melambung tinggi di atas mistar gawang. Ya, kali ini Jefferson coba mendiri bola. Kali ini Rahmat crossing lagi berhasil dipotong. Ya, ada kesalahpahaman Jefferson tadi. Ya, berdiri Ilija Spasojevic. Privat Barga berhasil ditepis oleh Reza Arya Pratama. Offside ternyata. Tapi secara
keseluruhan tadi Upaya yang sangat baik ya. upaya baik yang dilakukan oleh Bali United. Oh, Spaso nampaknya Iya. yang offside tadi. Coba memainkan 1-2 Tadi ada kesalahan. 1-2 kali. Ya, tentu ini menjadi perhatian juga bagi PSM untuk mengantisipasi bola-bola pendek dari Bali serta crossing dan utamanya khususnya bola-bola muntah dari crossing ini. Ya, rest area sepertinya harus mendapat perawatan setelah menangkap bola dari Privat Mbargah. Ya, Pergantian pemain lagi dari Bali United, Ricky Pajerin ditarik keluar digantikan oleh Ardi Drus, yang tipikal yang sama ya sebagai fullback. penyegaran coba dilakukan seperti Stefano Cugura. Ya, kita tunggu juga bagaimana reaksi dari Bernardo Tavares dengan pergantian yang dilakukan, apalagi ini sudah memasuki menit 70 Menit-menit krusial. krusial ya. Tentu stamina beberapa pemain sudah terkuras, apalagi dengan panasnya matahari di Stadion Kapten Iwayan Ditagi Anyar Bali. Ya, bola masih dalam penguasaan Reza Arya Pratama. Ya, kita tunggu. Sudah dilakukan kembali Everton. Ya, KDR salah antisipasi. Pluim Everton kembali, Everton mencoba. berhasil 3 pemain, namun terjadi pelanggaran. Dianggap ada dorongan kepada M. Rahmat sepertinya. Oh iya. Ya, ada dorongan sepertinya tadi. Ya, kali ini Nofri kembali pendek kepada Nofri Setiawan kembali. Crossing langsung dilakukan, berhasil diblok oleh Reza Arya. Kali ini Saki coba menutup. Ada Adridrus, terjatuh dia, masih mampu bangkit. Duel kembali antara Rizky Eka dan M. Rahmat. Ya, ini duel senior junior ini ya. Dulu sama-sama membela PS Makassar. Saat itu Rizky Eka masih berstatus pemain muda. Pemain berusia masih usia 20 tahun ya saat itu kalau tidak salah, dari Rizky Eka, M. Rahmat. Dan kini keduanya saling berduel satu sama lain tentunya. Ini sangat menarik. Kita lihat duel di sektor sayap memang banyak terjadi di pertandingan kali ini. Menampilkan para pemain-pemain dengan kecepatan betul. di atas rata-rata ya, sehingga ada upaya-upaya sprint dilakukan dari pemain kedua kesebelasan saja ini kita lihat. Ya, kali baru-baru tadi Akbar Tanjung berhasil memotong serangan dari Bali United. M. Rahmat kali ini. M. Rahmat coba ditutup oleh Yoran Fernandes dan berhasil dilakukan, hanya menghasilkan tendangan penjuru saja. Pergerakan yang baik dari Rahmat. Namun Yuran masih sigap dalam menutup upaya yang dilakukan oleh Rahmat. Tendangan penjuru kembali didapatkan oleh Bali United. Apakah ini bisa dimaksimalkan untuk berbuah gol? Berbesa sudah lakukan. Berhasil kembali dipotong oleh Yoran Fernandes. Save dari Yoran Fernandes nampaknya. Oh bukan. Ini sapuan ya, upaya sapuan yang dilakukan Yoran Fernandes menghasilkan sepak pojok kembali. Dan terjadi gol sepertinya dari Ilija Spasojevic. Spaso berhasil mampu menyamakan kedudukan di menit 74, memanfaatkan sepak pojok tadi. Ya, pemain yang baru masuk di babak kedua, Ilija Spasojevic berhasil menyamakan kedudukan. Bisa kita lihat tandukan lompatan tinggi tadi dari Ilija Spasojevic.
Oh Ya, ya, sepertinya tidak ada yang menutup tidak ada ya. yang menutup dan Reza tadi coba keluar tapi sudah salah langkah. Ya, Ya, salah pembacaan nampaknya tadi Resaria. ya kali ini Akbar Tanjung berhasil merebut bola dari Ebar Besa. Game on kali ini Ya, langsung ke 2-2 depan. di menit 75. Pertandingan PSM Makassar versus Bali United. Ya, 15 menit akhir akan Iya. menjadi Ini laga. kesempatan Ya, dari PSM Makassar. Yakob melewati, masuk langsung ke dalam area kotak penalti, melepaskan tembakan dan berhasil berhasil diblok dengan baik diblok. oleh Adilson Maringa. Iya, Luar biasa pergerakan dari Yakob. Yakob. Ada 3 pemain yang tidak mampu menutup, namun sayang Adilson masih bisa menepis bola dengan kaki. Ya, Sepak serangan pojok ya, untuk PSM Makassar. kali ini coba PSM sepertinya langsung keluar menyerang setelah Bali United menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ya, pemain Bali United Kadek Area dapat perawatan. Ini salah satu peluang yang sangat baik tadi ya, Ya, yang diciptakan PSM Makassar di babak kedua ini melalui Yakob Sayuri, akselerasi Yakob Sayuri memanfaatkan kecepatannya, menerobos melewati 3 pemain tadi langsung masuk ke dalam kotak penalti. ya, Hanya saja upaya sepakannya dari mengandalkan kaki kanannya tadi masih bisa diblok, ditahan menggunakan kaki oleh kiper Bali United, Adilson Maringa. Penyelamatan gemilang dari Adilson Maringa tadi. ya, Kadek Area harus ditandu dan sepertinya tadi tim medis sudah meminta ada pergantian pemain. Rizky Eka kali ini coba lemparan jauh dilakukan. Ya, ada Pluim, ada Everton, bola ke Everton dan Yuran masih bisa ditangkap oleh Adilson Maringa kembali. Serangan balik kali ini. Bola langsung kepada Saidik Saimima sepertinya tapi keluar. Ya, ada protes dilakukan oleh Yoran Fernandes kepada wasit. Tadi upaya coba dilakukan sudah baik tapi masih lemah sepertinya. Tendangan kaki kiri dari Yoran Fernandes. Gagal kembali PSM Makassar menyamakan mencetak gol. Ini ada 2 langsungnya, 2 peluang tadi diciptakan oleh PSM Makassar. Sementara itu di pinggir lapangan kita lihat Bali United bersiap-siap kembali melakukan pergantian pemain. Ada 2 pergantian yang dilakukan oleh Stefano Cugura. Ya, pertandingan kembali berlanjut. Adri Idrus kali ini. Ya, langsung ke depan kepada Jefferson. Jefferson sepertinya kini bermain lebih melebar dan Spasojevic menjadi target man. Ya. Tentu ini perubahan taktik juga dari Stefano Cugura setelah Ricky Fajrin maupun M. Rahmat tidak mampu lolos dari pengawalan Rizky Eka. Kali ini coba menarik keluar Jefferson untuk bermain melebar dengan mengandalkan Spasojevic sebagai target man di dalam kotak penalti. Dan tadi sudah ada coba pergantian kembali dilakukan oleh Bali United dengan memasukkan 2 pemain, sementara PSM sejauh ini baru memasukkan Everton Nascimento sebagai pemain pengganti. Ya, Resaria sepertinya masih terbaring.
ada ketegangan dari pinggir lapangan. Ya, kartu merah sepertinya akan dikeluarkan kepada pelatih kiper PSM Makassar, Coach Alan Afiluddin. Kita belum tahu apa yang pentingnya, ada protes keras ya. Ya, ada protes keras sepertinya Coach Alan kepada Reza Arya yang menjadi tanggung jawabnya memang di bawah Mister Gawang. Harus kartu merah Coach Alan. Ya. Kali ini Kadek Ares diganti oleh Haudi Abdillah dan Eber Besa diganti oleh nomor punggung 14 Fadil Sausu. Ya, sudah memasuki menit ke 80, skor masih imbang 2-2 antara Bali United menghadapi PSM Makassar. Kini bola ya berada dalam penguasaan Reza Arya Pratama. Masih kita tunggu bersama apa yang akan dilihat. Ya, tendangan jauh langsung dilepaskan Reza Arya, namun kini ya berada di Ya, kali ini Everton tadi. Ya, bola kembali keluar, ternyata Everton dianggap yang menyentuh bola terakhir. Ya, kali ini Elias Dola melebar kepada Nofri Setiawan, coba bangun serang kembali Bali United, dan PSM sepertinya cenderung bertahan di akhir babak kedua kali ini. Ya, Ardi Idrus, ya langsung Fadli Sodu kepada M. Rahmat. Kali ini Ardi Idrus crossing kembali lebih mengarah kepada Reza Arya Pratama. set kembali dilakukan Reza Arya. Ini belum ada upaya pergantian pemain lagi ya dari PSM Makassar. Kita lihat Tapares nampaknya masih membaca situasi, apakah para pemainnya masih bisa bermain untuk menahan laju serangan Bali United yang saat ini semakin Cukup gencar tadi. ada upaya tadi dari Bali United, umpan terobosan Offside sepertinya. nampaknya offside. M. Rahmat ya tadi Ya, M. Rahmat. yang dituju. Ya, jelas offside. Jelas, jauh di depan offside. Ya, di bangku cadangan PSM sendiri masih ada nama seperti Rizky Pelu serta Rashid Bakri untuk memperkuat lini tengah. Kemudian di lini penyerangan ada pemain muda Richie Pratama yang bisa menjadi opsi juga. Ada Andi Harjito juga ya. Ada Andi Harjito. Kali ini duel coba dilakukan. Ya, pelanggaran lagi sepertinya. Oh ya. Ya, ada tarikan sepertinya dari Spaso kepada Yoran Fernandes. Ini cukup menarik melihat permainan dari PSM Makassar yang hanya bermain dengan 10 pemain, namun seperti tidak terlihat hanya dengan 10 pemain hingga menit ke 83 ini. Meskipun Bali United lebih banyak menguasai jalannya laga, ball position, tapi PSM tidak juga beberapa kali juga menciptakan peluang mengandalkan serangan-serangan balik. Ini sangat menarik kita lihat dari upaya PSM Makassar sejauh ini. Ya, sejauh ini para pemain PSM menampilkan daya juang tinggi dalam menjaga area pertahanannya. Kali ini Nofri Setiawan, pemain PSM coba menunggu sebelum masuk ke area garis pertahanan. Ya, kali ini Ardi Idrus kembali, pergerakan dilakukan M. Rahmat, coba crossing lagi, ada Spaso Jevi dan gol.
Bali United berhasil membalikkan keadaan menjadi 3-2 3-2. untuk keunggulan Bali United saat ini. Ya, 2 gol dicetak Spaso, masuk sebagai pemain pengganti. Tadi membayar kepercayaan dari Stefano Cugura ya, dengan 2 golnya. Kini PSM harus tertinggal 3-2 dari Bali United. ya, berdiri bebas tadi memang Spaso, tak ada kawalan dari Umpan ya, asis dari Yang Rahmat ya, Iya. pemain yang juga baru dimainkan di babak kedua. 2 pemain proses 3 gol ketiga PSM ini dicetak oleh mantan pemain PSM semua. Iya. Ini Rahmat sebagai memberikan asis dan Spaso cetak gol. Kini Bali United unggul 3-2 atas PSM Makassar. Kita akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh PSM setelah tertinggal Ya, di menit ke-83 nampaknya. ya, kita lihat juga bagaimana reaksi Tavares, apakah akan melakukan pergantian pemain setelah tertinggal. Sudah menit ke-86 ya. Setelah tertinggal, ataukah tetap mempertahankan pemain yang ada saat ini. Ya, kali ini Bali coba delay bola kepada Dilson. Ya, 2 pemain langsung. Ya, sejauh ini pergantian yang dilakukan oleh Stefano Cugura cukup efektif dengan menjadikan Spaso sebagai target man dan memainkan Jefferson lebih keluar sebagai penjemput bola. Kali ini serangan dilakukan oleh PSM, William Pluim, Everton. Ya, Kenzo Lambu. Sayang, umpan tadi terobosan seharusnya dilakukan pada Saki tapi berhasil diblok. Perebutan kali ini Rahmat lagi duel dengan Akbar Tanjung. Ya, Jefferson kali ini dengan duel dengan Rizky Eka. Ya, berhasil dipatahkan oleh Yuran Fernandes. Yuran masih berhasil mengecoh. Tampaknya ada saling ini ya. Saling pesewar antara Jefferson dan Yuran Fernandes. Yuran ya, Fernandes. Nah, Kali ini Privat Barga coba ditutup oleh Yance Sayuri, gagal. Ya, Privat masih Privat. Ardidus kali ini ada Saidik Saimima. duel yang cukup menarik. Ini sepertinya pertandingan saling. Ini sudah memasuki menit ke-88. Kita lihat sama. Ya, Nofri kali ini. Nofri Setiawan coba delay bola, langsung angkat ke depan. Masih bisa dipatahkan oleh Yance Sayuri. Ya, duel Saidik Saimima dan Saki Asraf. Ya, Haudi Abdillah kali ini melebar kepada Adri Idrus. Ya, Jefferson coba mendelay lagi kembali. Ya, sepertinya Bali United kali ini lebih mendelay bola, memainkan ke areanya. Tidak lagi terburu-buru seperti ketika tertinggal maupun dan skor masih sama. Ya, pendek lagi Nofri Setiawan. Ya, tendangan keras tadi masih menyamping dari upaya Nofri Setiawan. Ya, bisa dilihat tembakannya cukup keras, tapi masih menyamping di sisi kiri gawang Reza Arya Pratama. Sudah memasuki menit akhir. Kita lihat PSM langsung memasukkan 3 pemain. Nampaknya ada Rashid Bakri disiapkan, Rizky Pelu dan Andi Harjito. Ya. Penyegaran dilakukan. Saki Asraf, Kenzo Nambu dan
Siapa tadi? Satu ya. Ya, ya debut bagi Rashid Rizky. Bakri Ya, Rizky di Eka juga ditarik keluar ya. ya, kali ini Andi Harjito Akbar Tanjung langsung melebar kepada Yance Sayuri atau Yakob. Kali ini serangan dibangun, ya coba dibayang-bayangi, ya melebar. Kali ini berpindah ada Andi Harjito. Ya, Andi Andi Harjito Harjito, tembakan Pluim dan gagal masih lagi. bisa diblok oleh Adilson Maringa. Posisian yang bagus dari Maringa tadi. Tambahan waktu 7 menit di babak kedua ini memang ada begitu banyak drama yang terjadi di babak kedua sehingga tambahan waktunya cukup Panjang. cukup panjang. Ini masih ada peluang untuk PSM Makassar menyamakan kedudukan ataukah peluang dari Bali United untuk memperlebar jarak ya. Ini kita lihat tadi ada peluang emas Dari Pluim. dari William Pluim sudah di depan sisa berhadapan tadi dengan kiper. Kita lihat Masih lemah dan masih tepat di posisi Adilson. Ya, Rashid Bakri angkat bola, ada masih bisa diblok oleh pemain Bali United kali ini. Rahmat lagi. Serangan balik coba dilakukan oleh Rahmat cepat dia Saidik Semima sudah kosong, ada dua pemain dari tidak- PSM berhasil berhasil diblok oleh Yance Sayur bersih. Upaya blok sliding bersih ya. sliding bersih dari belakang tadi dilakukan oleh Yance. Kali ini PSM Makassar langsung disapu saja oleh Hodi Abdillah. Masih ada pemain Bali United yang terbaring, Saidik Semima. Setelah mendapat, ya bisa dilihat dari Yance Sayuri, betul. tackle bersih, betul. Tackle bersih tadi dilakukan oleh Yakub Sayuri. Padahal ini kesempatan untuk Bali United Menggandakan keunggulan lagi. cetak goal kill the game. Ya. Hanya saja Saidik Semima kehilangan keseimbangan, tidak bisa membaca arah dari Yance Sayuri tadi. Padahal sudah dua pemain Bali tadi kosong, ada Saidik Semima dan Jefferson di depan. Ini mungkin menandakan juga bahwa PSM keluar full menyerang di akhir pertandingan kali ini. Bisa ini tadi upaya Pluim sudah bebas, masih lemah dan tepat berada di arah Adilson Maringa. Ya. Ya, Saidik Semima harus ditandu keluar. Kali ini Yuran, bola di kaki Yuran melebar kepada Yance Sayuri. PSM coba mengejar ketertinggalan gol. Yakob kembali kepada Yance. Langsung ke depan, ada Everton coba kembali upaya dari PSM. Ini serangan balik lagi dari Jefferson. Ya, coba umpan tadi masih bisa kosong tadi pemain. Ada Rahmat kali ini dan Yuran masih bisa memblok bola dari Ilija Spasojevic. Ini tadi upaya Jefferson. Ini sepertinya di akhir babak kedua ini pertahanan PSM dengan fokusnya keluar menyerang membuat pertahanan cukup rapuh dengan serangan balik. Coba kembali dikepung ada 6 pemain Bali United dengan 4 pemain PSM Makassar. Ya, 3 menit waktu tersisa di babak pertambahan kali ini. Kita akan tunggu bersama-sama kembali Bali United mendapatkan
kesempatan lewat sepak pojok. Ya. Ya, sudah dilakukan pendek lagi, coba delay bola Privat Barga. Jefferson dikawal oleh Yakob dan Everton, kali ini Rashid. Ya, langsung ke depan Rashid Bakri, ada Ya, Pluim. William Pluim. Wah, Pluim kepada Andi Harjito masih bisa dipotong oleh Ardi Idrus kali ini. M. Rahmat kepada Privat. Bola meninggalkan lapangan. Ini lemparan untuk PSM Makassar. Ya, 1 menit lebih waktu tersisa pertandingan kali ini. Apakah Bali berhasil merebut 3 poin di kandangnya sendiri, ataukah PSM berhasil mencuri poin di Kapten Iwayan Bipta Gianyar? Ya, Pluim kali ini ada tarikan tadi, bukan sebuah pelanggaran. Ya, umpan kurang bagus, duel antara Rizky Pelu dan Jefferson. Kita lihat. Ya, masih duel Jefferson dengan Pelu, dibantu oleh Akbar Tanjung, kali ini Spasojevic. Ya, Jefferson kembali, berhasil bola keluar dan Lemparan untuk lemparan PSM ke dalam Makassar. untuk PSM Makassar. Ya, ada pemain Bali United yang terbaring, sepertinya Jefferson. Ya, menit-menit akhir pertandingan, apakah akan berbuah gol bagi PSM Makassar? Ya, kita lihat William Pluim berhasil dipotong. Reza Arya kali ini sudah jauh meninggalkan gawangnya. Detik-detik akhir sepertinya ini menjadi serangan peluang terakhir dari PSM Makassar. Yuran jauh langsung, ada Pluim, berhasil diblok lagi. Yakob tembakan lagi, masih membentur pemain Bali United. Peluang lagi William Pluim, ada Rizky Pelu, sayang bola berada di pelukan Adilson Maringa. Sepertinya ini menjadi peluang terakhir di pertandingan ini. Waktu pertambahan sudah melewati 7 menit. Ya, pertandingan PSM Makassar dan Bali United telah berakhir dengan kemenangan bagi tuan rumah Bali United dengan skor 3-2 atas tamunya PSM Makassar. Sempat unggul lebih dulu, namun tuan rumah Bali berhasil membalikkan keadaan. Gol PSM dicetak oleh Rizky Eka, kemudian dibalas oleh Privat Barga, kemudian PSM kembali unggul lewat Yance Sayuri dan disamakan oleh Ilija Spasojevic, dan Ilija Spasojevic menjadi penentu kemenangan Bali United atas PSM Makassar di Stadion Kapten Iwayan Bipta Gianyar Bali. Ya, kembali Bali United atau markas mereka Stadion Iwayan Bipta Gianyar menjadi stadion yang masih cukup angker bagi PSM Makassar tentunya, karena untuk kesekian kalinya PSM masih belum gagal memenangkan laga saat menghadapi Bali United, dan rekor dari Bali United tak terkalahkan dari PSM Makassar. Dan juga di Liga 1 ini sudah 6 pertandingan secara beruntun Bali United mampu mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di musim ini, dan kemenangan atas PSM 3-2 dengan tambahan 3 poin membuat Bali United sementara naik di puncak klasemen dengan 14 poin. Sementara itu PSM masih tertahan di posisi ke-8, dan dengan kekalahan ini PSM juga berpotensi mengalami penurunan posisi, sebab raihan poin dari tim-tim papan atas hingga papan bawah itu cukup tipis ya. Siapapun yang mengalami kekalahan di pekan ke-8 ini berpotensi untuk turun
dari posisinya yang sementara. Dan kita lihat di babak kedua lagi-lagi PSM ini masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi Bernardo Tavares, di mana PSM musim ini selalu kecolongan di babak kedua ketika mereka sudah unggul leading di babak pertama. Kita lihat tadi PSM sempat unggul 2-1 di babak pertama meskipun hanya bermain dengan 10 pemain ya. Tapi di babak kedua Bali United begitu gencar memberikan serangan-serangan dan akhirnya pergantian pemain yang dilakukan oleh Stefano Cugura sukses. Ilyas Pasojevic masuk sebagai pemain pengganti, tampil sebagai pahlawan kemenangan untuk Bali dengan 2 golnya. Begitupun dengan hadirnya Im Rahmat, betul. juga menghasilkan 1 assist di babak kedua tadi. Nah, kira-kira tadi untuk PSM Makassar apa yang perlu dievaluasi selain tadi kita lihat bahwa memang secara permainan harus diakui Bali jauh lebih, bukan jauh sih ya, memang unggul secara ball position, tapi PSM hanya bermain dengan 10 pemain. Apakah permainan PSM hari ini meskipun kalah sudah cukup baik ataukah masih mengulang beberapa kesalahan seperti laga-laga sebelumnya? Iya, kalau kita melihat permainan PSM Makassar, kita tahu bahwa di babak pertama PSM Makassar memang tampil on fire tadi dengan pergerakan dari sisi sayap maupun lini kedua mereka. Namun di babak kedua pergerakan ini yang kurang terlihat. Di babak kedua mereka memang sepertinya lebih bertahan setelah sempat unggul 2-1, kemudian coba menahan imbang dengan 2-2, namun mereka kebobolan di sekitar menit 80 tadi dari Ilyas Pasojevic. Nah, mungkin ini menjadi PR lagi bagi Bernardo Tavares terkait masalah lini belakang, kemudian terkait masalah pergantian pemain. Kita tahu tadi PSM hanya melakukan 1 pergantian pemain hingga menit 80, 3 pemain baru dimasukkan di menit-menit akhir pertandingan, dan tentu mungkin ada faktor kelelahan di sini dari pemain-pemain PSM sehingga tidak bisa membendung serangan yang dilakukan Bali. Apalagi tadi Bali langsung melakukan penyegaran dengan masuknya Spasojevic, Im Rahmat yang tipikal pelari, dan Ilyas Pasojevic yang penahan bola. Dari tadi taktik Stefano Cugura yang berhasil dilakukan adalah dengan bermain agak keluarnya Jefferson yang di babak pertama tadi menjadi target man, kemudian di babak kedua kali ini menjadi penahan bola, dan Ilyas Pasojevic sebagai target man, dan kali ini dia berhasil lolos karena pengawalan yang kerap dilakukan oleh Rizky Eka kepada Jefferson gagal karena memang secara postur Rizky kalah, kemudian Yoran Fernandes di sini gagal juga menutup dari pergerakan Ilyas Pasojevic, dan tentu kita berharap PSM bisa bangkit kembali di laga selanjutnya, apalagi hanya pertandingan berjarak 6 pekan akan melawan Persebaya, dan masih banyak harus dievaluasi khususnya bagi PSM, utamanya juga mungkin dari lini tengah dengan kembali pulihnya Rashid Bakri dan Rizky Pelu diharapkan bisa menjadi angin segar juga bagi PSM, karena kita tahu bahwa PSM bisa dikatakan krisis setelah keduanya mengalami cedera juga, baru pulih sehingga harus memaksa Saki Ashraf yang berposisi sebagai wingback dimainkan sebagai gelandang bertahan di 2 laga. Secara statistik memang kita lihat Bali unggul secara ball positionnya 66% berbanding 34% PSM Makassar. Namun yang menariknya ini untuk shoot on target ini hanya beda tipis. Bali memiliki 7 shoot on target sementara PSM 6 shoot on target. Artinya memang PSM di laga ini bermain dengan 10 pemain, kehilangan Saprudin Tahar yang memang seorang back ya. Membuat tidak membuat PSM mengendorkan serangan. Bahkan di menit-menit akhir setelah tertinggal
tertinggal di mana Bali United bisa membalikan keadaan itu ada beberapa peluang yang berhasil diciptakan oleh PSM. Tentunya ini sesuatu hal yang positif ya dari upaya yang dilakukan oleh PSM Makassar, perkembangan taktikal yang diupayakan oleh para pemain PSM, yang diupayakan oleh Bernardo Tapares. Namun memang saya sepakat apa yang disampaikan oleh Kaswadi tadi bahwa memang ini ada permasalahan di lini belakang tadi, agak sedikit kurang kurang fokus, kurang konsentrasi, mungkin karena sedikit kelelahan menghadapi terus gempuran serangan dari Bali United. Tapi overall mungkin kita lihat PSM sudah menemukan pola bermain yang sangat-sangat efektif, apalagi dalam lini serang. Tinggal bagaimana mereka menjaga agar tidak lagi banyak melakukan kesalahan-kesalahan, utamanya perihal mendapatkan kartu yang sebenarnya tidak begitu ini ya, pelanggaran tidak penting begitu dilakukan. Ini tercatat sudah 4 kartu merah yang didapatkan oleh PSM Makassar. 5 ditambah tadi Coach Alan. Ya ada 5, tapi ada 4 pemain saja ini hingga pekan ke-8. Ini tentu warning bagi PSM Makassar, bagi Bernardo Tapares untuk bagaimana menjaga psikologi dari para pemain agar tidak mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak penting yang akan merugikan dari tim PSM Makassar sendiri. Ya, mungkin sekian untuk live komentari pertandingan hari ini. Selamat untuk Bali United untuk sementara naik ke puncak klasemen, dan untuk PSM Makassar tetap semangat. Kita akan berjumpa lagi di live komentari laga-laga menarik selanjutnya, baik di Liga 1, apalagi PSM akan bermain di AFC Cup. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.